Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal kimia. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal, kamu bisa klik link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Kertas lakmus merah tetap merah dan kertas lakmus biru tetap biru apabila dicelupkan ke dalam larutan titik-titik. Jadi apabila kita bagi larutan itu ada 3 kategori utama. Yang asam akan mengubah kertas lakmus biru berubah menjadi warna merah. Kemudian larutan yang bersifat basa akan mengubah kertas lakmus yang warnanya merah menjadi berwarna biru. Kemudian untuk senyawa yang sifatnya netral, maka warnanya akan tetap. Jadi merah tetap merah, biru tetap biru. Kalau kita perhatikan kembali soal yang di nomor 1 tadi, kertas lakmus merah tetap merah dan kertas lakmus biru tetap biru, berarti senyawa yang dimaksud adalah senyawa yang bersifat netral. Dan kalau kita perhatikan air kapur ini sifatnya adalah basa, cuka itu asam, natrium hidroksida itu basa, asam sulfat sudah pasti asam, maka yang netral adalah senyawa alkohol. Jadi kita pilih jawabannya di option B. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Gas-gas berikut yang apabila dilarutkan dalam air tidak membentuk asam adalah titik-titik. Kita mulai dari di option A untuk CO2. Apabila kita larutkan dalam air H2O, dia akan membentuk H2CO3 yang kemudian apabila diionisasi lagi akan membentuk 2H positif tambah CO3 2 negatif. Adanya ion H positif menandakan dia bersifat asam. Kita lanjut yang di bagian B. SO2 ditambahkan dengan H2O akan membentuk senyawa H2SO3 yang apabila diionisasi dia akan membentuk 2H positif tambah SO3 2 negatif, di mana dia bersifat asam. Khusus untuk H2SO3 asam sulfit sebenarnya reaksinya tidak langsung seperti ini karena dia sebenarnya asam lemah, dia akan bertahap ya. Dari H2SO3 dia pertama-tama akan menjadi H positif plus HSO3 negatif, kemudian HSO3 negatif dia akan lanjut menjadi H plus tambah SO3 2 negatif. Tapi kesimpulannya dia tidak akan bersifat sebagai senyawa asam. Yang di bagian C untuk NO2 tambah H2O dia akan membentuk senyawa HNO3. Maka kalau kita lanjutkan ionisasinya akan membentuk H positif plus NO3 negatif bersifat asam. Untuk yang D, Cl2 plus H2O, dia akan membentuk senyawa yang bersifat asam, HCl dengan hasil sampingannya. Jadi ini akan bersifat H positif juga, ada ion H positifnya. Sementara yang di option E, NH3 apabila ditambahkan dengan H2O, akan membentuk NH4OH yang apabila diionisasi membentuk NH4 plus tambah OH negatif. Di mana OH- ini akan bersifat basa. Jadi kita pilih jawabannya adalah yang di option E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Data berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Seorang peserta didik melakukan percobaan dengan uji kertas lakmus dan diperoleh data sebagai berikut. Ada 5 buah larutan, ada lakmus merah dan lakmus biru warnanya masing-masing. Data yang menurut Anda tidak tepat adalah data nomor titik-titik. Jadi NaOH ini adalah senyawa yang bersifat basa. Jadi apabila dicelupkan lakmus yang berwarna merah, dia akan berubah menjadi warna biru dan lakmus biru tetap berwarna biru. Berarti data nomor 1 adalah benar. NH4OH adalah senyawa yang bersifat basa. Jadi apabila dia dicelupkan lakmus merah akan berubah menjadi warna biru. Lakmus biru tetap biru, berarti nomor 2 jawabannya benar. Alkohol adalah senyawa yang secara umum adalah bersifat netral. Jadi dia dalam lakmus merah akan tetap merah. Dalam lakmus biru akan tetap biru, jadi jawabannya benar. HCl adalah senyawa yang bersifat asam, sehingga dia lakmus merah tetap berwarna merah. Lakmus biru akan berubah menjadi merah, jadi jawabannya benar.
CH3COH asam cuka bersifat asam. Lamus merah akan tetap berwarna merah, jadi ini salah. Lamus biru akan berwarna biru, ini juga salah, dia tetap akan berwarna merah. Berarti data yang tidak tepat adalah data di nomor 5. Kita pilih jawabannya di option A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 4 dengan menggunakan data yang sama seperti data tabel di atas. Di antara larutan yang diperiksa berikut, yang merupakan larutan non-elektrolit adalah titik-titik. Jadi larutan non-elektrolit itu bisa saja bersifat garam, sementara kalau asam atau basa sudah dipastikan dia elektrolit, tergantung jenis kekuatannya. Apabila asam kuat, maka dia tergolong elektrolit kuat. Apabila dia basa kuat, maka dia elektrolit kuat. Sementara apabila asam lemah akan bersifat elektrolit lemah, begitu juga kalau basa lemah dia bersifat elektrolit lemah. Jadi untuk asam dan basa sudah dipastikan bersifat elektrolit. Jadi larutan yang bukan bersifat elektrolit sudah kita bisa simpulkan bahwa jawabannya tadi adalah yang alkohol. Dia bukan asam, juga bukan basa. Jadi kita pilih alkohol. Kalau kita perhatikan jawabannya tidak dituliskan alkohol. Jadi alkohol itu memiliki rumus kimia C2H5OH. Jadi kita pilih jawabannya adalah yang di option C. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Pernyataan tentang larutan asam dan basa berikut yang benar adalah titik-titik. Yang di option A disebutkan bahwa asam merupakan elektrolit yang dapat membirukan kertas lakmus. Ini pernyataannya salah karena asam itu dapat memerahkan lakmus. Kita perbaiki kalimatnya. Yang di option B, larutan non-elektrolit dapat bersifat asam atau basa. Jadi salah karena kalau dia asam atau basa sudah pasti elektrolit. Jadi kita simpulkan bahwa larutan elektrolit dapat bersifat asam atau basa. Netral juga sebenarnya bisa. Kita lanjutkan di option C. Larutan elektrolit dapat dipastikan bersifat asam atau basa. Ini juga kurang tepat. Ada juga senyawa netral yang dapat berupa elektrolit, misalnya NaCl. Jadi masih kurang tepat. Yang di option D, larutan elektrolit dapat bersifat asam, basa, atau netral. Jadi ini benar. Kemudian yang di option E, larutan asam atau basa dapat bersifat non-elektrolit. Jadi kalau dia asam atau basa, sudah kita bahas bahwa dia bisa bersifat elektrolit tergantung kekuatan asam atau basanya itu sendiri. Jadi kita bisa simpulkan bahwa yang di option E masih kurang tepat. Jadi jawaban yang terbaik yang bisa kita pilih adalah jawaban di option D bahwa larutan elektrolit dapat bersifat asam, basa, maupun netral. Untuk yang asam, misalkan kita pilih contohnya HCl. Untuk yang basa dapat kita pilih misalkan KOH. Sementara untuk senyawa yang bersifat netral misalnya adalah garam dapur atau NaCl. Jadi demikian pembahasan soal yang dapat kita tampilkan dalam kesempatan kali ini. Semoga bisa diikuti dan dipahami. Semoga bermanfaat dan tentu saja sampai jumpa di video pembahasan soal berikutnya.